Selamat malam, Malam. Bang Mandala Pancur beserta Bang Hermansyah. Ini buku apa nih? KUHP nih ya? Ya, tuh KUHP dengan Ya, KUHP itu. yang baru Pak ya? Baru. Ya. Ini saya lagi dengar-dengar dari beberapa media sosial. Apakah benar Mandala Pancur itu dalam suatu permasalahan hukum di Kabupaten Lingga? Ya, ya. Jadi hari ini saya itu permasalahan hukumnya yang kita ketahui bersama sudah menjadi konsumsi publik. Dari mana konsumsi publiknya itu dari CCTV yang kita lihat dari media sosial. Nah, jadi hari ini kan kita bisa menilai menjadi konsumsi publik, sudah menjadi konsumsi publik, artinya kita bisa menilai bersama-sama. Ya. Dalam hal ini saya selaku korban kriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hari ini main di belakang layar. Jadi hari ini sudah diketahui publik. Apakah itu dugaan Mandala Pancur itu kriminalisasi atau memang proses hukum yang berjalan sehingga ada salah persepsi gitu? Ini jelas-jelas terang-terangan kriminalisasi aktivis. Kenapa saya katakan demikian? Karena perbuatan yang saya lakukan itu memang perbuatan yang melanggar hukum, tapi hukum yang saya langgar itu hanya perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalaupun kemarin saya ngotot perbuatan yang tidak menyenangkan yang saya lakukan itu, lantas orang reskrim sendiri yang mengatakan. Oh, artinya itu ada kaitannya sama politik itu? Karena apa? Karena perubahan pasal. Bukan pasal. Masalahnya apa? Perbuatannya apa? Kan nggak nyambung. Kalau gitu kita geser ke Bapak pengacara. Silakan Pak pengacara, tanggapannya seperti apa mengenai kasus sahabat kita Mandala Pancur Ya. ini? Mandala Pancur ini kan lagi dalam proses banding. Kemarin di putusan pengadilan negeri dia divonis oleh hakim itu 3 bulan. 3 bulan pemenjaraan. Jadi dia mendapatkan hukuman pidana itu 3 bulan. Nah, kita telah mengajukan upaya hukum banding. Kenapa melakukan upaya hukum banding? Yang pertama itu diakomodir oleh aturan hukum. Bahwasanya apabila para pihak tidak sependapat dengan putusan, boleh mengajukan upaya hukum banding. Apa yang mau kita bandingkan? Masalah bukan pemenuhan unsur-unsur pasalnya, tetapi mengenai tentang hukuman pokok yang dipilih oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Menurut kami tidak tepat, karena kami melihat ini kan tindak pidana ringan ya. Kalau tindak pidana ringan itu ada beberapa hukuman pokok yang dapat dan perlu untuk dipertimbangkan. Bisa hukuman pengawasan, hukuman kerja sosial, dan hukuman denda. Jadi konsep hukum pidana kita itu tidak melulu tentang pemenjaraan. Karena Saya potong sedikit boleh Pak ya? Oke. Bisakah Bapak ceritakan dari awal? Dari awal. Dari proses melapor bergulir ke kepolisian, sehingga P21 sampai kejaksaan dan sampai ke pengadilan. Kalau menurut Pak Mandala Pancur selaku aktivis bahwa beliau merasa dia itu mendapat kriminalisasi, artinya ada campur tangan pihak-pihak tertentu. Bagaimana pendapat Jadi Pak pengacara? Yang kami maksud kriminalisasi itu mengenai tempo waktu penetapan tersangka beliau. Beliau lagi demo nih di kejaksaan. Berkaitan dengan carut marut di pemerintahan Kabupaten Lingga. Ya. Jadi waktu demo tanggalnya dengan waktu penetapan tersangka dalam dokumen kepolisian itu sama. Ya kan? Nah, kenapa sama? Itu yang kita anggap ini tidak Janggal tepat. apa ya? Janggal. Ya. Nah, harusnya kan beri dong jeda waktu. Ngapain kayak seolah-olah nih aku tetap tersangka kalau aku tetap demo. Seolah-olah pesannya itu yang ingin disampaikan. Jadi kalau menurut keyakinan Bapak pengacara, apakah memang benar adanya
kriminalisasi itu? Saya mengatakan ini kriminalisasi mengenai pasal. Masalah perbuatan pidananya kan sudah jelas, ya kan, kita pun sudah mengakui. Enggak, maksudnya ada campur tangan pihak-pihak lain nih. Oh, masalah politik ada. Kalau menurut saya menduga ada unsur politik di sini. Oh, ini kan dua pihak saling mengenal nih antara korban dengan pelaku. Kemudian ya agak emosional sesaat, terjadilah perbuatan pidana. Kemudian langsung dilaporkan. Kemudian saya menduga ada pihak yang mendukung, yang memanas-manasi perkara ini supaya besar. Akhirnya timbullah suatu proses hukum berjalan. Nah, dari segi perbuatan itu kalau menurut saya pasal 471 KUHP lebih tepat, tindak pidana ringan. Bukan 466. Saya udah protes juga waktu beliau ditetapkan tersangka. Bahkan kami kirim surat juga ke Polda Kepri untuk dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa gelar perkara khusus? Karena kasus ini identik ada unsur politik yang menganggap. Apakah sudah ada gelar perkaranya? Jadi kami udah minta itu di Polres, Tapi kirim surat tidak resmi, dilaksanakan, gitu. kirim Polda juga surat. Tapi itulah, kita nggak punya kewenangan, kita hanya meminta hak. Tapi ya kewenangan itu oleh APH digunakan menurut kami sewenang-wenang. Jadi ya itulah mirisnya ya, kalau orang tidak berada mendapatkan kasus ya diperlakukan yang menurut saya tidak inilah, tidak prosedur lah. Tidak prosedural ya. Iya. Untuk selanjutnya Pak Mandala itu lagi proses melakukan banding ya. Ya, jadi sudah sidang lah, ngaku bersalah, fakta persidangan, korban orang ini sudah saling memaafkan lah. Nah, jadi ya sudah di fakta persidangan. Jadi kalau orang sudah saling memaafkan, ya tentu itu alasan kuat untuk dijatuhkan hukuman pengawasan. Karena buat apa negara menjatuhkan hukuman pemenjaraan kalau tidak ada manfaatnya? Kan begitu. Kita harus menghukum orang itu, lihat dulu ya kan tujuan hukum itu apa. Sekarang hukum pidana kita itu ada 3 tujuan hukum. Yang pertama itu restoratif, rehabilitatif, dengan korektif, bukan hanya restributif, pembalasan. Jadi itu yang bergeser paradigma pemidanaan kita. Jadi, pertanyaan lagi kemudian, apa harapan Bapak pengacaranya terhadap klien Bapak ini? Ya. Harapan kami banding supaya yang mulia majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih dalam lagi mengenai fakta-fakta persidangan, kemudian kitab undang hukum pidana kita yang baru pasal 70, pasal 75 KUHP itu kan ancaman ini kan 2 tahun 6 bulan dapat dilakukan hukuman pengawasan. Tidak perlulah kita melakukan atau menghukum pemenjaraan, karena toh ini cuma 3 bulan. Kalau ditaruh di lapas nanti akan dimungkinkan terkontaminasi anak muda ini. Jadi itu yang saya pikirkan, negara harus menjaga. Ini kan kalau taruh di lapas dia kan berteman nanti ini. Tidak ada waktunya tidak cukup untuk merehabilitasi dia di pemasyarakatan. Jadi itu yang berbahaya. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa kerugian atau efek daripada klien Bapak apabila beliau ini yang notabene-nya itu aktivis, setelah kejadian ini apa efek negatif dan positifnya? Ya, kalau efek negatifnya kalau dari kejadian ini, ya dia sudah menjalani proses hukum yang cukup panjang. Enggak untuk karir, misalnya kan untuk aktivis juga karir kan, karir non istilahnya keuntungan lah. Kan nggak ada, karena beliau ini menurut pantauan saya dia kan memang membela masyarakat, menyuarakan masyarakat, sehingga dia tersandung ini kasusnya lain kan, sehingga mengorbankan diri dia sendiri. Jadi gini, Pak Edi, saya tambah sedikit, saya kan gini, kita harus pilah permasalahan ini dari 2 sisi. Kalau memang hari ini kalau kita bicara masalah saya dikriminalisasi, apa alasan, apa contoh yang Pak sebut? Bapak ini dikriminalisasi kan, saya kasih contoh ini kan.
Saya pilihkan dari unsur-unsur negatif dulu, unsur-unsur politik atau unsur lain sebagainya. Saya ambil hukum positifnya aja dulu. Perbuatan saya itu kalau memang hari ini salah ya salah. Perbuatan yang tidak menyenangkan, saya menarik remaja. Kalau untuk mukul saya nggak ada hasil visumnya baik, dia nggak ada cacat, nggak ada apa. Itu perbuatan yang tidak menyenangkan di tengah muka umum. Ya. Kalau saya itu di 411 KUH baru ini. Kalau di KUH lama di 35 kalau nggak sampai. Jadi suatu hukuman itu kan ada efek positif dan efek negatif. Efek positifnya kan agar yang terhukum ini memperbaiki diri, ya kan? Ya. Karena negatifnya mungkin ya, ini saya pendapat sendiri, itu berefek ke keluarga, ya, masa depan. Apalagi punya anak kan? Ya. Tentang nanti anak itu bisa jadi ejekan di sekolah. Apabila ini bisa diselesaikan secara baik-baik, mungkin tidak perlulah sampai tidak baik enggak, Pak. Kalau hukum tidak bisa kita tafsirkan diselesaikan itu antara dua belah berarti pihak. Bapak ini cukup taat hukum ya. Gini, kalau memang saya bersalah, proses dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal yang dikenakan terhadap saya. Hari ini kalau saya di 411 di perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau pengacara saya di 471 itu tindak pidana ringan. Nah, kami punya dalil masing-masing. Saya punya dalil di 411. Pak Suherman juga punya dalil. Tapi kan kalau sudah pakai pengacara Nah, ya. kita mau dalil dari polisi. No, Mana dalilnya? kalau misalnya ini apa perbuatan tidak menyenangkan itu berapa lama? 1 tahun ancaman hukumannya. Itu gini ya. Apa bedanya sama Beda. Kalau kita Pak bicara normatif, ini kan tuduhannya pasal penganiayaan. Kenapa pasal penganiayaan? Karena ada sentuhan fisik. Nah, kalau dikatakan ini perbuatan tidak menyenangkan, itu kayak lebih meludah ya, si. ya. Nah, kan itu nggak nyentuh fisik ya, sehingga membuat orang malu. Nah, tetapi ini kan ada visum, ya kan? Tapi katanya hasil visum tidak. Visum itu ada 3 Menghasilkan apa-apa. poinnya, memar dengan lecet. Tapi nggak ada ya. Jadi, normal itu. Ada Jadi itu. ini fakta kebenaran itu. Oke lah, kita ambil dia visum. Visum itu kan sekarang alat bukti. Visum kan alat bukti, satu alat bukti berarti. Nah, dia datangkan lewat visum. Hari ini udahlah, tak usah mulu-mulu lah. Ya, Indonesia nih. Nggak cerita Indonesia, kita cerita persoalan Bapak. Jangan terlalu meluas. Bapak pernah dengar nggak Mahfud MD bicara di Komisi 3 jual beli pasal? Inilah yang membahas. Inilah yang dilakukan skala nasional. Kita membahas bahwa apa yang terjadi di diri Bapak gitu loh. Ya. Itu ngeri kali kalau gitu. Jadi ya, jadi ngeri lah itu. hukum ini saya sudah sampaikan. Saya tidak bilang saya tidak bersalah. Ya. Saya bersalah. Tapi Pasal yang diterapkan pasal itu yang salah. kepada saya ini ada orang yang bermain di belakangnya. Tapi yakin Bapak ada yang bermain? Ya silakan periksa pihak kepolisian. Periksa aja pihak kepolisian. Ya, karena untuk membuktikan itu kan susah. Kenapa mereka nggak berani kami ajukan gelar perkara khusus? Karena ada kejanggalan di sini. Saya lebih fokus kepada normatifnya. Ya, normatif yuridis. Subjek hukumnya ya. Ya, tuduhan polisi apa, faktanya apa, buktinya apa, yang dibuktikan apa. Nah, saya agak sulit lah kalau bicara politik, karena mungkin beliau yang tahu karena dia aktivis kan di lapangan. praktisi hukum. Saya nggak paham itu. Politiknya ada, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi harapan kami. Patut dan wajarlah kami meminta bahwa beliau ini dapat dilakukan penghukuman pengawasan. Oh, itu harapan. Iya, pengawasan saja. Itu udah alhamdulillah lah, karena kita nggak minta bebas. Kalau minta bebas nggak bakalan mungkin. Bagi saya berat. Karena dia sudah mengaku juga dalam BAP. Ya, Saksi sudah ada, visum sudah ada, korban pun sudah ada. Jadi tidak ada celah untuk kita minta bebas. Ada dalilnya. Saya rasa cukup dulu untuk part pertamanya nih. Nanti kan dia bersambung ke part 2 kan. Setelah nanti mungkin sidang bandingnya. Misalnya kalau Pak Mandala Putra itu dinyatakan bersalah dan dihukum, apakah setelah
keluar atau bebas, Ya. itu masih menjadi aktivis. Saya tetap. Tetap ya. Jadi Pak Edi, Pak Edi harus tahu karir seorang aktivis yang paling saya sampaikan tadi itu karir dia Nggak kapok ya? masuk penjara. Nggak kapok. Paling ringan itu. Nggak kapok Nggak maksudnya. mungkin kapok. Ya, berarti Kita udah siap, nyawa pun akan kita pertaruhkan untuk bangsa dan negara ini. luar biasa mental Pak Menteri. Dan semoga masyarakat Lingga, adapun kawan-kawan saudara-saudara yang kebetulan melihat atau menonton wawancara ini, dialog interaktif ini, silakanlah menilai secara pribadi. Baik benarnya kita nggak tahu. Saya sebagai host di sini cuman bertanya tentang apa yang terjadi terhadap sosok aktivis ini. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Mandala Putra, Pak pengacara Hermansyah. Mungkin juga nanti kalau ada klien-klien yang butuh Bapak pengacara yang hebat ini. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iklan. Oh nggak boleh iklan. Nggak boleh. Ya mana tahu sebagai sahabat kan saya juga wajib mengiklankan ya. saya kena Bukan ini. iklan. Nggak boleh. Saya bukan mengiklankan. Saya cuma memperkenalkan diri beliau. Nah, Iya. ya terima kasih semuanya.